Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Cutting Room yang dirilis pada tahun 2015. Film ini diawali dengan memperlihatkan tiga mahasiswa yang terdiri dari Charlie, pacar dari Charlie yang bernama Ras, serta teman dekat Charlie yang bernama Jess. Mereka bertiga kini sedang menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi jurusan seni. Sebagai proyek tugas akhir, dosen mereka yang bernama Kelly meminta mereka untuk membuat sebuah film dokumenter dengan tema bebas. Kelly juga meminta mereka untuk membuat video behind the scene dari film dokumenter mereka. Sambil mereka memvideokan behind the scene-nya, mereka mulai mencari tema untuk film dokumenter yang akan mereka buat. Setelah sekian lama berdiskusi, akhirnya mereka sepakat untuk membuat sebuah film dokumenter dengan tema cyberbullying. Pertama-tama, mereka harus mencari sebuah kasus bullying yang terjadi di daerah mereka. Kemudian mereka pun meminta izin pada Kelly untuk melihat berkas-berkas tentang kasus cyberbullying yang ada di sekolah mereka dulu. Lalu Kelly pun memberi saran untuk mengambil kasus cyberbullying yang dialami oleh seorang gadis 17 tahun bernama Rosie Clark. Sejak beberapa minggu yang lalu, Rosie telah menghilang entah kemana karena dia mengalami cyberbullying. Mengetahui hal itu, mereka memutuskan untuk membuat film dokumenter tentang cyberbullying yang dialami oleh Rosie. Four stripes, wanker. Pertama-tama mereka mulai mencari informasi tentang Rosie dari beberapa artikel dan postingan di sosial media Rosie. Dari postingan itu mereka mengetahui bahwa ada seorang remaja bernama Mitch yang paling sering menghina Rosie di sosial medianya. Bahkan Mitch sampai dikeluarkan dari sekolah karena tindakan cyberbullying yang dilakukannya. Setelah itu mereka pun menelpon Mitch untuk menanyakan tentang Rosie. Dari keterangan Mitch, mereka mengetahui bahwa Mitch dikeluarkan dari sekolah bukan karena dia melakukan cyberbullying terhadap Rosie. Dahulu Mitch dan Rosie ini sangat dekat, namun ada sebuah kejadian yang membuat hubungan mereka berdua menjadi tidak baik dan pada akhirnya mereka pun tidak berkomunikasi lagi. Setelah itu mereka menyimpulkan bahwa Mitch tidak ada hubungannya dengan kasus menghilangnya Rosie. Beberapa hari kemudian Charlie menerima email misterius yang di dalamnya bertuliskan minta tolong berserta sebuah alamat. What? Mereka bertiga sangat yakin jika pengirim email itu merupakan Rosie. Oleh karena itu, mereka segera menelpon polisi untuk memberitahukan hal tersebut. Akan tetapi, polisi itu tidak percaya dengan perkataan dari Charlie. Karena polisi tersebut tidak banyak membantu mereka, mereka memutuskan untuk mencari sendiri alamat yang tertera pada pesan tersebut. It's in the middle of fucking nowhere. Raz, you sure this is right? Setelah pergi ke alamat itu, ternyata alamat itu mengarah ke rumah Rosie. Kemudian mereka bertiga mengutarakan maksud kedatangan mereka ke sana dan meminta izin pada ayah Rosie agar diizinkan masuk ke dalam kamar Rosie. Setelah mendapat izin, mereka pun segera masuk ke dalam kamar Rosie untuk mencari petunjuk mengenai keberadaan dari Rosie. Tak bisa lama, adik dari Rosie yang bernama Krista datang menghampiri mereka. Di sana, Krista menjelaskan bahwa Rosie sebenarnya tidak pernah menerima cyberbullying. Alasan mengapa Rosie kabur dari rumah adalah karena dia telah dibawa lari oleh pacar Rosie yang bernama Seth. Seth terkenal sebagai playboy yang suka mempermainkan banyak gadis. Sebelumnya, Krista ini sudah memberitahukan polisi tentang Seth yang membawa Rosie kabur, namun para polisi tidak menemukan bukti-bukti yang bisa membuat Seth dipenjara. Krista sendiri tidak mengetahui di mana Seth tinggal karena dia tidak terlalu mengenalnya. Setelah itu, Charlie, Ras, dan Jess memutuskan untuk bertanya tentang alamat rumah dari Seth pada Kelly. Dahulu Seth ini pernah bersekolah di kampus yang sama dengan mereka, dan kemungkinan Kelly mengetahui alamat rumah Seth. Akan tetapi Kelly tidak mau memberitahu di mana alamat rumah dari Seth. Kemudian mereka bertiga memutuskan untuk menelpon teman Seth yang bernama Helena. Setelah menjelaskan tentang dugaan Seth yang membawa kabur Rosie, Helena berkata bahwa Seth tidak mungkin melakukan hal itu. Kemudian Helena pun memberikan alamat tempat Seth bekerja serta nomor telepon Seth supaya mereka bisa menanyakan hal itu langsung pada Seth. Namun ketika Ras menghubungi nomor itu, ternyata nomor itu tidak bisa dihubungi alias sudah tidak aktif lagi. Malam harinya, Charlie, Ras, dan Jess segera pergi ke tempat kerja Seth. Namun sesampai di sana, ternyata Seth sudah tidak bekerja di sana lagi. Meskipun begitu, mereka berhasil mendapat alamat rumah Seth dari mantan rekan kerja Seth. Keesokan harinya, mereka bertiga segera pergi ke alamat rumah Seth. Di sana, Charlie dan Ras langsung menanyakan apakah Seth tahu di mana Rosie berada. Namun di sana Seth mengaku bahwa dia tidak tahu kemana Rosie pergi dan dia tidak pernah membawa Rosie kabur. Sebelumnya polisi juga sudah menggeledah rumahnya serta memeriksa Seth, akan tetapi mereka tidak menemukan petunjuk mengenai keberadaan dari Rosie. Hal itu pun membuat mereka menjadi sangat bingung mengenai keberadaan dari Rosie. Kemudian Ras menemukan kasus dari seorang gadis bernama Clara yang baru-baru ini telah menghilang.
Mereka memiliki firasat bahwa Clara mungkin diculik oleh orang yang sama dengan orang yang sudah menculik Rosie. Setelah itu mereka pun segera pergi ke halaman rumah ibu dari Clara yang mereka temukan di salah satu artikel. Ibu Clara mengaku bahwa sebelum Clara menghilang, dia sempat berpacaran dengan seorang pria pecandu obat terlarang. Pria itu kemudian mengajak Clara untuk mencoba obat terlarang di sebuah bangsal tua yang berada di tengah hutan. Ibunya yang mengetahui perilaku buruk yang dilakukan Clara dan pacarnya segera pergi ke bangsal itu dan mulai menyeret Clara kembali ke rumah. Ibu Clara berpikir mungkin saja Clara marah padanya dan memutuskan untuk pergi dari rumah. Setelah mengetahui semua itu, malam harinya mereka segera pergi ke bangsal tua itu. You guys in? I don't know if it's Mereka sangat yakin jika Clara pasti pergi ke bangsal tersebut. Sesampai di sana, mereka mulai berkeliling di tempat itu berharap bisa menemukan Clara maupun Rosie. Namun di sana mereka bertemu dengan seorang pria misterius yang sedang duduk termenung. Mereka pun bertanya pada pria itu tentang keberadaan Clara dan Rosie serta apakah mereka menghilang karena dibawa oleh Seth. Akan tetapi pria itu tidak mau menjawab pertanyaan mereka dan si pria itu malah melihat ke belakang mereka bertiga seolah-olah ingin memberitahu bahwa Seth berada di belakang mereka. Saat mereka bertiga melihat ke belakang, mereka sangat terkejut melihat seorang pria bertopeng yang ternyata adalah Seth. Dengan cepat mereka pun segera berlari menjauhi Seth. Saat mereka akan pergi dari bangsal itu, sayangnya mereka lupa jalan keluarnya. Bangsal itu terlihat seperti labirin sehingga membuat mereka kesulitan untuk mencari jalan keluar. Ketika sedang mencari jalan keluar, mereka kembali berhadapan dengan Seth. Ras kemudian bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh Seth. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Seth langsung menuju ke arah Charlie, seakan-akan mengatakan bahwa dia menginginkan Charlie. Kemudian mereka pun segera berlari dan beruntungnya mereka akhirnya menemukan jalan keluar. Saat berada di mobil, Ras berkata bahwa dia akan pergi ke rumah Seth untuk bertemu dengannya. Akan tetapi, Jess menolak untuk ikut. Jess lebih memilih untuk pulang saja dan akan berbicara tentang masalah ini pada Achilles besok hari. Setelah Jess pergi, Ras mengajak Charlie untuk pergi ke rumah Seth. Sampai di rumah Seth, mereka mulai masuk ke dalam sana. Akan tetapi, Seth tidak ada di rumahnya. Ketika berkeliling di rumah Seth, mereka berdua menemukan banyak foto wanita yang diyakini sudah menjadi target pembunuhan serta korbannya sudah dibunuh oleh Seth. Ternyata selama ini Seth adalah seorang psikopat yang suka menculik dan membunuh gadis yang masih suci. Dari salah satu foto gadis-gadis itu, terdapat foto dari Charlie. Kemungkinan besar Seth ini mengincar Charlie dikarenakan Charlie ini belum pernah melakukan mantap-mantap. Sontak Charlie pun merasa sangat ketakutan karena saat ini Seth tengah mengincar dia. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk memberitahukan polisi tentang masalah itu. Ketika sedang berada di dalam mobil, Ras menerima pesan video yang dikirimkan oleh Jess. Dalam video itu terlihat Jess sedang menangis sambil mengatakan bahwa dia telah diculik oleh Seth dan ditahan di dalam bangsal tua. Jess meminta tolong pada Ras dan Charlie untuk segera menyelamatkannya dari sana. Dengan terpaksa, Charlie dan Ras pun kembali ke bangsal itu untuk menyelamatkan Jess, Clara, dan juga Rosie yang mungkin saja diculik oleh Seth. Setelah sekian lama berkeliling sambil memanggil nama Jess, mereka berdua akhirnya menemukan Jess bersama dengan Clara. Akan tetapi mereka tidak bisa menemukan keberadaan dari Rosie. Kemungkinan besar Rosie telah dibunuh terlebih dahulu oleh Seth. Setelah menemukan Jess dan Clara, Ras dan Charlie pun segera membawa mereka untuk pergi dari sana. Saat akan kabur dari tempat itu, tiba-tiba saja Seth mengejar mereka hingga Ras pun terpisah dari Charlie, Jess, dan Clara. Ketika sedang mencari Charlie dan yang lainnya, Ras menemukan banyak sekali baju berisi bercak darah milik seluruh wanita yang menjadi korban dari kekejaman Seth. Setelah berkeliling cukup lama, Ras menemukan Charlie yang sudah terbaring tak berdaya di sebuah ruangan. Di sana terlihat Seth sedang memakan isi perut dari Charlie. Ternyata selain merupakan seorang psikopat, Seth ini merupakan seorang kanibal yang suka memangsa gadis yang masih suci. Melihat hal itu, Ras pun sangat bersedih karena pacarnya telah meninggal dengan cara yang sangat sadis. Setelah itu, Ras pun segera pergi mencari Jess dan Clara. Kemudian dia menemukan Clara yang sudah meninggal dengan luka tembakan di perutnya. Tiba-tiba saja Seth muncul di belakang Ras dengan membawa kepala dari Jess yang telah dipenggal. Setelah itu, Seth pun membunuh Ras dengan cara menembak kepalanya. Di scene akhir kita akan melihat kredit dari film, di mana ternyata kejadian yang dialami Charlie, Ras, dan Jess hanyalah sebuah film belaka yang diproduseri oleh Kelly bersama dengan asisten produsernya yaitu Seth. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf. Oke, see you next video guys.